Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan ya'liqu ijib halali wajhihi wa alimi sultani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sya'alana jihi ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah. Bahasa subscriber suara sekalian, kita dianugerahi hidup di dunia walaupun sebentar, tapi sebenarnya kita nggak tahu sampai kapan. Bahasa subscriber, kita selalu diberi kesempatan umur panjang, tapi panjang umur di dunia tidak panjang lagi umur kita di akhirat nanti. Bahasa kabel sekalian, harusnya kita berucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana lagi maha pengasih dan penyayang. Sholawat dan salam semoga teman-teman suhati bahasa subscriber selalu ditingkatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga, untuk para sahabat dan wali Allah, dan masuk para ustadz yang kita teladani hingga sekarang ini. Ma'asyar muslimin, bahasa subscriber semoga kita bersolawat agar kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat bersama-sama orang-orang terpilih dari Allah, dan masuk para sahabat Nabi, dan terutama bisa bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarganya. Para subscriber rahimahumullah sekalian, ahli ibadah dan setan. Ma'asyar muslimin, bahasa subscriber ada 3 orang laki-laki yang hendak melakukan perjalanan jauh, namun mereka tidak dapat asik perempuannya. Akhirnya mereka memutuskan untuk menitipkan kepada rahib basisah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya di negeri itu selainnya. Awalnya basisah menolak karena dia ingin fokus beribadah dan tidak ada waktu untuk mengurusi adik mereka. Bahkan dia khawatir kalau adik mereka akan mengganggu ibadahnya. Ketika laki-laki itu terus membujuknya, akhirnya basisah menerimanya. Bahasa subscriber, namun ia mensyaratkan ketiga laki-laki itu
untuk membuatnya gubuk yang dekat dengan tempat ibadahnya para subscriber suara difabel. Sahabatku yang cinta dengan channel suara difabel, supaya tidak melihat adik perempuan mereka pun menyanggupinya. Setiap hari sisa mengantarkan makanan ke gubuk gadis itu. Ia meninggalkannya di depan pintu dan kembali beribadah. Gadis itu pun mengambil makanan. Setan pergi menemui bersisa dan berbisik, kasihan sekali gadis itu. Tidak ada yang tahu apakah makanan itu diambil kucing atau anjing. Bagaimana keadaannya malam ini? Apakah ia kelaparan? Bisikan itu mengganggu ibadah yang dilaksanakan bersisa. Lantas ia tidak melanjutkan ibadahnya dan memikirkan kondisi gadis itu. Keesokan harinya bersisa melanjutkan aktivitas rutinnya. Ia mengantarkan makanan gadis itu pada subscriber suara difabel. Namun setan kembali membujuknya. Kali ini setan memberikan khayalan yang menyesatkan kepadanya sehingga ia melamun dalam waktu yang sangat lama. Saat bersisa saja kelamunannya, ia memohon ampun kepada Allah. Ia kembali beribadah kepadanya. Namun ada keanehan yang ia rasakan dalam dirinya. Para subscriber suara difabel, yakni hatinya yang biasanya terpaut pada Allah sekarang berubah menjadi gadis itu. Sudah beribadah bersisa mengandalkan makanan untuk gadis itu lagi. Namun kali ini ia mengawasinya dari kejauhan agar hatinya tenang. Bersisa terkejut ketika melihat gadis itu keluar mengambil makanan. Ternyata gadis itu cantik sekali. Bersisa ingin membersihkan pikiran dan hatinya dari gadis itu. Namun usahanya sia-sia, gadis itu tetap berada di dalamnya. Para subscriber suara difabel, akhirnya ia memutuskan untuk berbicara dengan gadis itu. Keesokan harinya bersisa mengandalkan makanan kepada gadis itu. Para subscriber suara difabel masuk pintu gubuk ketika gadis itu muncul, wajahnya memerah. Aku datang hanya mengetahui kondisimu. Aku datang hanya untuk mengetahui kondisimu, kata bersisa. Aku baik-baik saja, Tuan. Apakah Anda ingin masuk sebenarnya? Tanya gadis itu. Tidak, aku hanya ingin mengetahui kondisimu, tolak bersisa. Bersisa pulang dengan pikiran dan perasaan yang kacau balau. Para subscriber sekalian, iya, sekali tidak
dapat fokus beribadah terlebih lagi. Tidak ada seorang pun yang mengingatkannya. Akhirnya ia masuk ke dalam jebakan setan dengan membuka hatinya terhadap gadis itu. Pertemuan demi pertemuan dilakukan bersisa, dan gadis itu mulai saling mencintai satu sama lain. Lalu mereka berdua melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gadis itu mengandung anak dari berusia 9 bulan, kemudian melahirkan anak itu pada subscriber suara difabel. Keadaan itu dimanfaatkan setan untuk meminta bersisa membunuh anaknya supaya perbuatannya tidak diketahui. Ketika saudara gadis dari gadis itu ketika itu bersisa telah menjadi orang yang bodoh yang menuruti apapun kemauan setan. Ia membunuh anak dari gadis itu. Godaan setan tidak sampai situ saja. Setan memberitahu bersisa tentang kemungkinan gadis itu akan melaporkan kejadiannya kepada ketiga saudaranya. Akhirnya ia mengajak orang bersisa membunuh gadis itu dan dimakamkan di samping kuburan anaknya. Tidak lama kemudian para subscriber suara difabel ketika saudara gadis itu datang kepada bersisa yang sedang berpura-pura melaksanakan ibadah. Setelah selesai beribadah, mereka bertanya kepada bersisa, "Di mana adik kami, wahai Rahib? Dia sudah meninggal dunia dan aku telah menguburkannya," jawab bersisa. Bersisa memperlihatkan kuburan gadis itu kepada mereka. Setan kembali beraksi, namun kali ini dia mendatangi ketiga saudara gadis itu. Ia berbisik, "Sesungguhnya adikmu telah dibunuh oleh bersisa dan dikuburkan bersama anak dari hasil zinahnya." Setan menunjukkan kepada mereka makam anaknya. Mereka segera menggali makam untuk mengetahui kebenarannya. Bahasa subscriber suara difabel. Setelah digali, mereka terkejut dengan sesuatu yang mereka lihat. Mereka bertiga marah dan membawa bersisa ke pengadilan. Hakim memutuskan untuk menghukum mati bersisa. Keesokan harinya bersisa diikat dan pada tiang para subscriber suara difabel. Setan datang menemuinya dengan wajah yang gembira. Ia bertanya kepadanya, "Tahukah kamu siapa aku?" "Tidak," jawab bersisa. "Aku adalah setan yang membuatmu melakukan semua ini. Jika kamu ingin bebas, maka taatlah kepadaku," kata setan itu. "Apa yang aku harus lakukan?" tanya bersisa. "Bersujudlah kepadaku," jawab setan itu.
Posisia pun bersujud kepada setan di akhir hayatnya, menganggap sudah perbuatan dosa yang dilakukan oleh bersisa, mulai dari berzina, membunuh, berdosa, hingga menyekutukan Allah bersisa sebagai bersuara dan akhirnya selesai. Kisah hikmah, kisah dari surat Al-Hasan ayat 17 sampai 18. Kisah ini menunjukkan bahwa setan adalah musuh yang nyata. Ia tidak akan berhenti menggoda manusia hingga akhir hayatnya. Kita harus berlindung kepada Allah ketika setan mulai menggoyahkan iman kita. Kita harus segera bertobat kepada Allah ketika melakukan perbuatan salah. Jangan sampai perbuatan itu terulang lagi, bahkan sampai menyebabkan dosa besar yang lainnya. Bahas harus kabel surat dan semoga kisah ini menjadi hikmah untuk kita semua betapa setan menggoda kita dimanapun, walaupun di ahli ibadah, setan tetaplah menggoda dengan cara pun yang kita lakukan. Semoga kisah ini bermanfaat dan mendapatkan banyak hikmah sesuai dengan ajaran Islamnya, agama terutama agama Islam sebenarnya berkah untuk kita semua. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbikum wa ana minal muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan tetap terus dukung channel Suara Difabel, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.